Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar atau tugas pengganti UAS mata kuliah analisis perancangan sistem informasi dengan judul perancangan sistem aplikasi murojaah online berbasis web dengan menggunakan metode waterfall. Oke, selanjutnya adalah perkenalan dari saya pribadi. Saya Aldi Ramadan dengan NIM 120 117 4062. Oke, yang pertama tuh abstrak. Hafalan Al-Quran merupakan keinginan sangat luar biasa dan membutuhkan kepercayaan bisa menghafalnya. Hafalan Al-Quran juga dapat dicicil dengan amalan murojaah, sehingga dengan menghafalkan ini bisa lebih mudah dan cepat. Namun dengan padanya kesibukan tidak dapat langsung ke TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Maka dengan itu perlu melakukan murojaah online yang didampingi dengan ustazah yang handal dalam ilmu tajwid. Oke, selanjutnya dengan menggunakan sebuah metode waterfall untuk perancangan sistem yang dibuat, pengguna dapat mengirim link video murojaah kepada ustazah dengan mudah, sehingga ustadz atau ustazah dapat menilai dari video tersebut. Dengan bantuan Microsoft Access, aplikasi tersebut terdapat sebuah fitur untuk pengguna dan ustazah yang dapat terhubung ke database dan menghasilkan sebuah laporan berupa lembar report yang digunakan sebagai data, baik untuk ustadz atau ustazah maupun untuk pengguna itu sendiri. Selanjutnya introduction. Yang pertama, business case. Project definisi. Pada era modern berkaitan erat dengan sebuah teknologi. Teknologi sedang dikembangkan yaitu teknologi informasi yang berbasis perangkat lunak. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu suatu pekerjaan dengan informasi dan melakukan tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Pada penelitian ini, teknologi informasinya itu tentang murojaah online. Murojaah adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang asal katanya roja'a yarji'u murojaatan yang artinya kembali, atau bisa disebut juga dengan kembali mengingat. Dengan hafalan dimaksud adalah ayat dan surat yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, murojaah pada umumnya dilakukan tatap muka langsung oleh ustazah dengan ada beberapa batasan seperti kesibukan, maka diganti dengan murojaah secara online dengan aplikasi berbasis web, maka pengguna dengan mudah untuk melakukannya. Dengan adanya murojaah online dapat bertujuan untuk memudahkan pengguna yang melakukan murojaah dengan terbatasnya waktu dan jarak menuju ke TPA. Selain itu, aplikasi berbasis web ini mempunyai fungsi untuk menyimpan data pengguna murojaah, tanggal pengisian data, dan link alamat video murojaah yang nantinya akan jadi penilaian dari ustazah berupa aspek nilainya seperti kefasihan, kelancaran tajwid, dan tajwid. Dari aspek tersebut dikalkulasikan dan menghasilkan sebuah kelulusan. Yang kedua, project objektif. Yang pertama, spesifik. Pada penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat memudahkan murojaah secara online, yang dapat ustazah yang berpengalaman dalam ilmu tajwid. Yang kedua, measurable. Aplikasi berbasis web ini mempunyai menampilkan sebuah fungsi untuk menyimpan data pengguna murojaah sehingga menghasilkan sebuah laporan untuk ustazah yang bertujuan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, agreed upon. Dalam penelitian ini terdapat sebuah tampilan yaitu backend dan frontend, yang dimana backend ini dilakukan oleh pengembang sedangkan frontend itu dilakukan oleh user atau pengguna. Selanjutnya, realistik. Target pasar ini adalah untuk usia dewasa karena dengan padatnya kegiatan pekerjaan, maka dengan adanya jadikan aplikasi ini. Yang kelima, time bound. Waktu yang direncanakan dalam penggunaan aplikasi web ini adalah dari tahap akhir dari proses waterfall, dan dengan jangka waktu 1 bulan pengerjaan yang terdiri dari fitur untuk pengguna dan ustadz atau ustazah. Selanjutnya, sistem definisi. Project ini berdasarkan masalah pada murojaah yang terbatas dengan kegiatan pekerjaan dan jarak menuju TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Website ini dapat diakses semua orang. Kemudian area project ini berada di Desa Jumbleng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selanjutnya, sistem function. Sistem ini mempunyai fungsi untuk menyimpan data pengguna murojaah, tanggal pengisian, dan juga link alamat video murojaah. Kemudian, aplikasi ini akan membuat sebuah dokumen laporan yang berisi data pengguna murojaah dan laporan penilaian video murojaah dari ustazah. Sistem fitur. Pada penelitian ini, yang pertama adalah formulir pengguna murojaah, yaitu digunakan untuk mengisi data diri, tanggal pengisian, dan link video dari murojaah. Selanjutnya, formulir ustazah yang bertujuan untuk memasukkan data diri ustazah dan juga penilaian. Penilaian itu antara lain kefasihan, kelancaran membaca, dan tajwid.
serta dapat menghasilkan rata-rata dan keterangan kelulusan secara otomatis. Selanjutnya yang ketiga, laporan pengguna murojaah, yaitu laporan dari pengguna murojaah seperti data diri, tanggal pengisian, dan alamat. Selanjutnya laporan status ustazah juga hampir mirip dengan pengguna murojaah, tetapi dia itu ada tambahan berupa penilaian dan keterangan kelulusan. Selanjutnya adalah acceptance criteria atau kriteria penerimaan. Yang pertama, semua bentuk data input baik pengguna murojaah dan ustadz atau ustazah akan tersimpan dalam database dan dapat dilampirkan dalam bentuk laporan. Yang kedua, formulir pengguna murojaah atau ustazah wajib diisi. Dan yang ketiga, link alamat video wajib dalam bentuk link alamat YouTube atau Google Drive. Yang keempat, keterangan kelulusan didapat apabila rata-rata dari keseluruhan komponen nilai di atas 70. Selain itu dilakukan remedi. Yang selanjutnya, sistem user level. User level yang dapat mengakses website ini ada 3. Yang pertama itu perangkat untuk pengembang yang berada di back-end. Yang kedua adalah pengguna murojaah yang berada di front-end. Dan yang ketiga adalah ustazah. Selanjutnya penjelasan singkat terkait metode. Yang pertama, metode waterfall. Menurut Mudiantoro pada tahun 2019, metode waterfall adalah sebuah metode pengembangan sistem yang setiap satu fase ke fase lain dilakukan secara berurutan. Keuntungan menggunakan waterfall adalah requirement yang harus didefinisikan lebih mendalam sebelum proses coding dilakukan. Selain itu, proses implementasi dilakukan secara bertahap, dari tahapan pertama hingga tahapan terakhir secara berurutan. Selain itu, metode waterfall ini juga memungkinkan sedikit mungkin perubahan yang dilakukan saat proyek sedang berlangsung menurut Summerville tahun 2011. Kelebihan metode waterfall yaitu memungkinkan untuk departementalisasi dan kontrol proses pengembangan mode one by one sehingga meminimasi kesalahan yang mungkin saja terjadi menurut Mudiantoro tahun 2019. Sedangkan kekurangannya itu tidak memungkinkan untuk banyak revisi. Jika ada kesalahan maka diulangi dari awal. Tahapannya ada 5. Pertama, requirement definisi, yaitu pengumpulan data dari studi literatur. Yang kedua, sistem and software design, kemudian sistem yang menghasilkan blueprint. Yang ketiga, implementasi dan unit testing, menghasilkan sebuah coding, integrasi dan sistem testing. Yang keempat itu pengujian dan validasi, dan yang kelima adalah operasi dan maintenance, pemeliharaan dan pengembangan. Oke, selanjutnya proses perhitungan. Yang pertama itu sistem desain data objek. Pada penelitian ini terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel pengguna murojaah dan ustazah yang terdiri dari daftar diri dan tanggal pengisian dan link alamat video untuk pengguna murojaah. Sedangkan untuk ustazah itu data diri dan juga komponen penilaian. Ya, berikut ini adalah sebuah tampilan dari Microsoft Access-nya. Ya, terdapat ini tabelnya. Oke. Data pengguna murojaah ID pengguna ini, primary key-nya ID pengguna. Data ustazah, primary key-nya adalah ID ustadz atau ustazah itu sendiri. Oke, selanjutnya DFD, data flow diagram. Nah, adalah suatu diagram yang digambarkan dalam menggambarkan suatu aliran. Jadi pada penelitian ini terdapat 3 level 0, 1, dan 2. Berikut dari level 0. Di sini ada 3 tahap. Selanjutnya DFD level 1, di sini dicabang-cabangin, 1 jadi bagi 2, 1.1, 1.2, dan 3 menjadi 3 sampai 3.3. Selanjutnya DFD level 2 itu kita dipecah 3.3 menjadi 3.3.1, yang dimana sebuah format laporan pengguna. Ini oke. Selanjutnya adalah IRD. IRD adalah hubungan antar objek data dalam suatu database. Pada penelitian ini terdapat 4 entitas: pengguna, ustadz atau ustazah, aplikasi buku ngaji, dan nilai murojaah. Oke, ini adalah gambar IRD-nya. Selanjutnya database design. Pada penelitian ini adalah seorang pengguna murojaah mengisi data diri, tanggal pengisian, dan alamat video, serta memasukkan maka data tersebut akan tersimpan di database, kemudian menghasilkan sebuah laporan. Laporan tersebut nanti akan diberi kepada ustazah dan memberikan penilaian dan akan otomatis memberikan keterangan lulus atau remedi dari rata-rata komponen penilaian tersebut. Oke, kemudian setelah itu ustazah juga menghasilkan sebuah laporan dan dapat diterima oleh pengguna. Oke, selain itu file and database strukturnya itu
hampir mirip dengan sistem desain sebelumnya, terdiri dari dua tabel. Tabel tersebut adalah tabel pengguna Murojaah. Untuk tabel data pengguna Murojaah terdiri dari ID pengguna sebagai primary key, nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, alamat video, Murojaah, dan tanggal. Sedangkan untuk Ustadz Ustazah adalah ID Ustadz Ustazahnya sebagai primary key, nama, nomor HP, alamat, jenis kelamin, pelayanan untuk kefasihan, kelancaran membaca, tasbih, dan tanggal. Dan yang terakhir adalah query. Pada tabel data Ustadz Ustazah terdapat perhitungan rata-rata dari aspek penilaian seperti kefasihan, kelancaran membaca, dan tajwid, dan terdapat keterangan lulus atau remedi. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case adalah bertujuan untuk memperkenalkan suatu sistem. Oke, ini adalah use case diagramnya. Data diri, tanggal input, mengirim link video. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram adalah aliran aktivitas yang dibuat atau yang akan dijalankan. Oke, pada kali ini tadi use case-nya itu pada lingkup pengguna Murojaah. Begitupun dengan activity diagram juga pada pengguna Murojaah. Ini pengguna memasukkan data diri, memasukkan tanggal pengiriman data diri, memasukkan alamat link video apakah sudah benar. Kemudian jika ya, menyimpan, dan jika tidak mengulangi lagi. Kemudian Ustazah akan menilai video tersebut dan menyimpannya kembali. Sequence diagram adalah yang akan terjadi pada pesan ya. Jadi itu sebuah pesan yang akan terjadi pada antar kelas yang dengan menggunakan operasi yang dimiliki satu kelas tersebut atau dimiliki dalam kelas tersebut ya. Sama ini juga kita difokuskan pada pengguna Murojaah. Mengisi halaman input data diri, mengirim link alamat video, formulir data diri, proses database, mengirim data dan link alamat video, menyimpan, mengirim, menampilkan, dan menampilkan. Interface desain. Berikut adalah interface desain form data pengguna Murojaah yang terdiri dari pengisian dan buton untuk kirim dan buat baru, yaitu kirim untuk menyimpan, dan buat baru adalah untuk pengguna selanjutnya. Selanjutnya adalah Ustazah juga sama, terdapat pengisian juga, dan juga ada komponen penilaian, dan juga akan otomatis dengan sistem di rata-rata dan di keterangan lulus. Berikut adalah report data pengguna Murojaah. Di sini ada 3 pengguna, dan juga ini juga ada 3 ustadz yang menilai masing-masing dalam pengguna tersebut. Selanjutnya source code. Pada penelitian ini menggunakan Microsoft Access. Yang pertama itu query dari pengguna Murojaah. Pada penelitian ini query ini tidak terdapat codingan sama sekali karena dia itu hanya menyimpan dari form saja. Query data Ustadz atau Ustazah terdapat sebuah codingan. Yang pertama itu rata-rata. Rata-rata kefasihan ditambah kelancaran membaca ditambah tajwid dibagi 3. Artinya rata-rata dari penilaian di round up di belakang koma 2. Rata-rata penjelasannya rata-rata tersebut dilakukan round up dengan 2 angka di belakang koma. Dan selanjutnya itu keterangan kelulusan. Jika di atas atau sama dengan 70 maka Murojaah tersebut lulus, tapi jika kurang dari 70 maka Murojaah tersebut melakukan remedi. Oke, sekarang penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna dapat melakukan kegiatan Murojaah online yang hanya mengirim link alamat video sehingga tidak perlu pergi ke tempat TPA, dan Ustadz Ustazah dapat melihat video dan langsung penilaiannya. Kemudian untuk menghitung rata komponen pelayanan Ustadz Ustazah ini secara otomatis oleh sistem rata-rata dan kelulusannya. Dari hasil pengujian fungsionalitas terhadap fitur-fitur aplikasi berbasis web Murojaah online yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa semua fitur bekerja sesuai dengan fungsinya. Pengujian fitur ini menghasilkan sebuah laporan. Jadi kan dari Murojaah menyimpan ke database, dan itu laporan diberikan ke Ustadz, maka Ustadz itu melakukan penilaian. Pada pengujian dengan Microsoft Access, mulai dari data pengguna Murojaah yang tersimpan di database dapat bekerja sesuai fungsinya. Dari data Ustadz Ustazah yang tersimpan di database dapat bekerja sesuai fungsinya. Dari perhitungan rata dan keterangan kelulusan oleh sistem dapat bekerja secara fungsinya. Pada laporan pengguna Murojaah dan laporan Ustadz Ustazah dapat tercetak sehingga bekerja dengan fungsinya. Saran dalam mengembangkan suatu implementasikan sistem ini adalah dengan cara penambahan fitur yang dimana sistem dapat mengetahui secara otomatis lokasi pengguna. Hal ini bertujuan untuk sistem dapat melakukan pemilihan jarak yang terdekat antara pengguna Murojaah dengan Ustadz Ustazah sehingga
Apabila dibutuhkan untuk pertemuan langsung, maka dengan mudah ustazah dan pengguna itu dapat berhubungan langsung atau dengan tatap muka langsung. Selain itu, melakukan inovasi pada aplikasi ini dengan menambahkan fitur khusus untuk tajwid pada aplikasi penelitian ini. Oke, berikut adalah referensi dalam penelitian ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.